kalian untuk bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Minggu halaman 2 nomor 2. Ayo, ayo, ayo. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Mari kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengarkan hukum Taurat Tuhan yang tertulis dari kitab pertama sampai dengan kitab yang ke-10. Kitab pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Kitab kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Kitab ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Kitab keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7 ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Kitab kelima, hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Kitab keenam, jangan engkau membunuh. Kitab ke-7, jangan engkau berzina. Kitab ke-8, jangan engkau mencuri. Kitab ke-9, jangan engkau berdusta. Kitab ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar kita itu? Demikianlah, Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar kita atau firman-Nya. Tetapi Aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Hingga demikian hukum Taurat Tuhan, kita sama-sama mengucapkannya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk melakukan segala perintah-Mu. Amin. Lagi dari buku nyanyian sekolah minggu, halaman 10 nomor 11, parangnya akan hadirkan.
Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan berkasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sama-sama mengucapkannya. Ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Anak sekolah minggu, mari kita nyanyikan lagu pujian Is Good. Marilah kita membaca epistel minggu ini yang tertulis dalam kitab 1 Korintus 11 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-12. Kita sama-sama membacanya. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Sebab itu perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Namun demikian, dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki, dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan, dan segala sesuatu berasal dari Allah. Hingga demikian pembacaan firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Amin. Selanjutnya kita menyanyikan lagu dengan judul Betapa Baiknya Kau Tuhan. Betapa mulia
sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan warta sekolah minggu yang disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu. Shalom semua dari sekolah minggu yang berada di rumah. Hari ini Ina akan membacakan warta sekolah minggu. Warta pertama. Hari ini Minggu tanggal 4 Oktober 2020 adalah minggu ke-17 setelah Trinitatis dengan tema minggu setara di hadapan Tuhan. Warta kedua. Bulan yang lalu kita sudah ada info bahwa pembagian liturgi Natal akan ditutup pada tanggal 30 September 2020. Kalian tunggu di bulan Oktober ini, kami guru-guru sekolah minggu akan membagikan apa yang menjadi liturgi Natal kalian di ibadah online nanti. Warta ketiga. Warta ketiga adalah selamat ulang tahun bagi anak-anak sekolah minggu yang berulang tahun di bulan September 2020. Yang pertama adalah Gerard Penggolan, Jebanya Jena Sitorus, Felicia Tobi, Karen Aretonan, Beatrice Dohoran, Saulina Sarasiahan, Stephen Gerald Manalu, Gracia Ipana Butar-Butar, Flora Simbolon, Jack Simanjuta, Jessica Sendiri, Michael Orlando Hutapea, Caleb Silaban, dan yang terakhir adalah Olivia Kristia Simbolon. Semoga panjang umur, sehat selalu, menjadi kebanggaan orang tua dan menjadi anak berkat, anak terang dimanapun kalian berada. Demikianlah warta sekolah minggu hari ini. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saatnya kita mengumpulkan persembahan. Bagi adik-adik sekolah minggu yang berada di rumah, jangan lupa titipkan persembahannya ke mama dan papa untuk diserahkan ke situa wingnya masing-masing, atau bisa juga ditransfer ke rekening di bawah ini untuk operasional Uria. Kita harus membantu pengembangan Uria berjalan untuk pelayanan gereja. Saatnya kita bernyanyi juga lagu pujian Sungguh Ku Bangga Bapa. Ku bangga Bapa
Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita dengarkan cerita tentang firman Tuhan, Amang Pendeta mau ajak kita untuk buka Alkitab dulu. Kita persiapkan dari Yohanes pasal 14 ayat 6 hingga ayat yang ke-15. Ini teks Alkitab yang akan diperdengarkan sebagai cerita firman Tuhan pada hari Minggu ini. Di minggu ke-17 setelah Trinitatis, tanggal 4 Oktober tahun 2020. Baik, yang udah ketemu Yohanes 14 ayat 6 sampai 15 dikasih tanda dulu atau jangan ditutup dulu. Kita mau berdoa baru kita baca Alkitab. Kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk kesempatan yang boleh Tuhan berikan. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu di hari Minggu yang kudus ini. Dan saat ini kami mau mendengar cerita tentang firman Tuhan. Kami mohon Roh Tuhan yang kudus menguasai hati dan pikiran kami. Kami boleh duduk dengan tenang dan dengan tertib. Kami mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami telah siap untuk mendengar. Amin. Baik adik-adik yang dikasihi Tuhan, yang Alkitabnya sudah dipersiapkan dari tadi, kita akan baca. Adik-adik boleh baca di Alkitab masing-masing. Amang Pendeta akan baca melalui tayangan video ini, melalui ibadah sekolah minggu online pada pagi hari ini. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, tentu ketika kita hendak berpisah dengan orang yang kita kasihi, pasti perasaan kita akan sedih. Pasti perasaan kita akan merasa kehilangan. Karena ketika kita berpisah, tentu secara fisik kita tidak lagi bersama-sama dengan orang yang kita kasihi. Misalnya kalau papa kita pamit mau permisi bekerja di kantor
pada pagi hari, tentu ada perasaan kita, aduh, papa nggak bisa nemanin aku padahal aku belajar di rumah. Aduh, papa nggak bisa nemani aku padahal aku harus bermain di rumah. Papa harus kerja, cari nafkah di luar. Itu masih perpisahan yang waktunya dibatasi oleh jam bekerja. Bagaimana kalau perpisahan yang waktunya tidak lagi dibatasi oleh jam kerja atau waktu batasan-batasan tertentu? Misalnya dia harus berpisah keluar kota dan tidak tahu kapan harus kembali lagi. Atau mungkin yang paling pahit, berpisah karena dipisah oleh kematian, yang kita tidak akan bisa bertemu lagi selama di dunia ini. Dan pertemuan kita hanya akan bisa dilakukan kalau kita sudah bersama-sama nanti di rumah Bapa di surga. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, apa yang kita dengar, apa yang kita baca, dan apa yang hendak kita renungkan dari cerita firman Tuhan pada hari Minggu ini, tentu kita mau diinformasikan bahwa waktu Yesus di dunia akan segera berakhir, karena tugas Yesus di dunia untuk menebus dosa manusia melalui kematian di kayu salib sudah dan akan dilakukan oleh Yesus ketika dia harus mengorbankan dirinya, ketika dia harus mati di kayu salib untuk menebus dosa, bukan hanya dosa kita saja, tapi juga dosa seluruh umat manusia. Dan ini adalah saat-saat di mana Yesus mau menginformasikan bahwa ketika dia kembali ke rumah Bapa, kita tidak akan ditinggalkan seperti ayam yang kehilangan induk, atau kita tidak akan ditinggalkan seperti anak yang tidak memiliki orang tua, tetapi kita ditinggalkan karena Allah akan menjanjikan Roh Penghibur. Makanya Yesus katakan, siapa yang percaya kepada Yesus, maka dia percaya kepada Bapa. Dan siapa yang percaya kepada Yesus dan percaya kepada Bapa, kepadanya Roh Kudus, Roh Penghibur, dia akan senantiasa menyertai kehidupan umat manusia, kehidupan orang-orang percaya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, saatnya kita meyakini bahwa ternyata kehidupan kita di dunia ini itu semua karena pertolongan Tuhan. Itu semua karena penyertaan dan perlindungan Tuhan melalui Roh-Nya yang kudus yang menyertai kehidupan kita di dunia ini. Artinya semua manusia yang tercipta itu setara di hadapan Tuhan. Nah, semua manusia yang setara di hadapan Tuhan itu sama-sama memperoleh anugerah, sama-sama memperoleh kasih, sama-sama memperoleh kesempatan dari Tuhan untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan yang benar, untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adik-adik sekolah minggu juga sebagai sesama ciptaan Tuhan, kepada adik-adik juga diberi kemampuan loh. Kepada adik-adik juga diberi kekuatan. Kepada adik-adik juga diberikan pertolongan, perlindungan dan penyertaan untuk melakukan apa yang paling baik, apa yang paling berkenan di hadapan Tuhan. Makanya adik-adik gak boleh ngiri. Lihat teman-teman yang lain, kok kayaknya aku gak dikasihi Tuhan, kok kayaknya Tuhan pilih kasih, kok kayaknya kepada yang lain Tuhan lebih sayang. Bukan seperti itu. Semua anak, semua ciptaan dikasihi Tuhan. Makanya lagu sekolah minggu ada yang bilang liriknya begini,
Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Itu kesaksian kita. Walaupun sepertinya kita tidak punya kekuatan, kecil, lemah, tidak berdaya, tapi ingat, kita ini kepunyaan Tuhan. Kita ini milik Tuhan. Sehingga kalau kita milik Tuhan, kalau kita kepunyaan Tuhan, kita juga bisa melakukan apa yang baik dan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kekuatan Tuhan, yakini pertolongan Tuhan, bahwa kita setara di hadapan Tuhan, dan kepada kita juga diberikan kemampuan hidup mengasihi dan dikasihi di dalam kasih Tuhan. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur sudah mendengarkan cerita tentang firman Tuhan, bahwa hidup kami berharga di mata Tuhan, dan kami mau hidup kami pakai untuk memuji dan memuliakan Tuhan, melakukan kebaikan melalui sesama kami, melalui keluarga kami, dan kepada seluruh ciptaan kami juga mau mewartakan kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku lagu sekolah minggu halaman 194 nomor 187, Gereja Bukanlah Gedungnya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertakhta di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.